Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Kalau kita ngomongin soal luxury MPV, pasti yang muncul di benak kita itu Alphard. Gak heran karena memang dia mendominasi di segmennya. Kita tahu seberapa mewah dan nyamannya Alphard karena populasinya yang banyak dan reputasi yang terkenal. Tapi nggak banyak yang tahu rivalnya yang udah nggak bisa disebut rival sih karena udah kalah saing. Ya tapi intinya nggak banyak yang tahu tentang MPV mewah dari Honda yang satu ini. Dengan harganya yang jauh di bawah Alphard, apa sih yang ditawarkan dari luxury MPV yang satu ini? Yuk kita coba. Pada video kali ini kami menggunakan Honda tahun 2018 yang baru masuk Formula Motor. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan video, jangan lupa untuk like video ini, dukung kami dengan cara subscribe. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kami bisa semakin semangat untuk menyajikan konten menarik dan edukatif lainnya yang hanya ada di Formula Motor TV. Oke, tanpa basa-basi, yuk kita test drive. Sekarang kita mau coba radius putar daripada si mobil yang ala wagon ini ya. Dia panjang, tapi sedan gitu, ala-ala sedan kan. Ini adalah salah satu mobil yang paling jarang segmen jenis ini ya, mobilnya di Indonesia. Nah, gimana radius putarnya? Kayaknya bagus karena ini jarak putar setirnya ternyata mentok. Badannya panjang sih ya. Jadi nggak begitu bisa diandalkan kalau mau muter balik di jalanan yang tidak terlalu lebar. Oke, itu radius putarnya. Nah, selanjutnya ini yang seru nih. Kita bahas fitur. Karena pasti kalau udah masuknya ke luxury ya MPV, itu pasti orang-orang tuh membanding-bandingkan fitur. Apalagi dengan rajanya yaitu Alphard yang udah terkenal fiturnya berlimpah. Nah, Honda Odyssey ini fiturnya apa aja sih? Kita mulai dari fitur hiburannya dulu ya. Kalau dari luar itu tentunya dia udah smart entry. Iyalah, Honda Jazz saya udah smart entry, mas ini belum. Masuk udah smart entry. Kalau di sini udah electric retract mirror. Di sini ini banyak nih tombol-tombol nih. Tapi karena kita bahas fitur hiburan dulu, yang keselamatan nantian ya. Kalau dari sini ada dual power sliding door. Jadi pintunya udah bisa otomatis kebuka kanan kiri secara elektrik. Dan ini kerennya untuk pengemudinya, ini memory seat elektrik juga untuk dua penumpang depan. Tapi kalau yang supir sini dapat memory seat. Jadi memang beda dari Alphard yang kayaknya lebih enak disupirin. Kalau Honda ciptain mobil ini arahnya ke orang-orang yang memang ingin menikmati sendiri rasa berkendara dari mobil ini gitu loh. Karena memang dikasih memory seat. Beda sama Alphard. Kalau Alphard nggak ada memory seatnya kayaknya ya. Kayaknya nggak ada deh. Apalagi yang tahun 2018 belum facelift itu kayaknya nggak ada deh. Nah, lanjut ke setirnya. Setirnya ini udah ada audio steering switch, tombol-tombolnya banyak, ada ngangkat telepon juga, ada pedal shift, di sini ada cruise control dan lain-lain sebagai macamnya. MID-nya tampilannya cukup lengkap, dia speedometernya masih digital ya, 2018 wajar untuk mobil premium Jepang. Tapi MID cukup lengkap ya, kiri kanannya itu bensinnya udah digital, kiri yang speedometernya itu ikonnya dia digital, tengahnya ada bulatan lagi digital, sisanya dia masih yang biasa. Nah, ke samping sini nyala tentu udah start stop engine, masa belum ya. Kalau head unitnya dia bagus, dia kayak built-in gitu. Jadi bukan head unit aftermarket. Jadi lebih terasa premiumnya. Untuk ke bawah AC-nya digital, ini mungkin cikal bakalnya HRV dan Jazz digital mungkin dari sini nih karena mirip-mirip desainnya. Cuman memang lebih banyak pilihannya aja. Dan ini soft touch semua ya. Sorry, ini soft touch. Ini sini ada armrest, jadi ini buat pengendara sini tuh emang nggak bakal pegel. Nah, di sini ada sunroof, ya, bukan cuma panoramik ya, sunroof bisa dibuka tuh. Kalau untuk penumpang belakang itu selain dia captain seat dengan leather seat juga tentunya dia ada roof monitor, jadi nggak kalah sebenarnya sama Alphard karena sama-sama punya roof monitor. Nah, di belakang sebenarnya masih ada beberapa fitur hiburan lainnya, cuman nanti aja kita bahasnya pas kita duduk belakang. Ya, hampir ketinggalan juga. Selain fitur hiburan yang tadi gue udah sebutin, mobilnya juga masih ada lagi. Pertama, dia AC-nya bukan dual zone, tapi triple zone. Jadi kanan kiri bisa beda, belakang bisa beda juga. Itu mantep ya. Nah, selanjutnya mobilnya juga headlampnya sudah LED projector dengan auto leveling system. Jadi dia bisa levelnya tuh masih bisa gerak secara otomatis ya, diatur sama sistemnya. Dan sudah daytime running light tentunya. Tapi yang spesial dari mobil ini adalah mobil ini diklaim Honda punya heat rejecting green tinted glass. Jadi kalau green tinted glass itu kacanya jadi keijo-ijoan gitu ya. Ini yang diklaim bisa
reject panas. Jadi kalau kalian berasa semua kaca film yang kalian udah pernah coba itu kurang ini dengan baik, ya mungkin kalian bisa pakai kaca audisi ini yang bisa nge-reject panas dengan tanpa kaca film. Tapi tentunya kalau nggak pakai kaca film yang nggak bakal optimal ya. Dan untuk brand kaca film yang mau endorse tinggal hubungin kita, kontak di Instagram. Nah, kalau untuk ngomong fitur keselamatannya, dia juga sebenarnya nggak kalah dari Alphard. Karena mobil ini airbagnya dua sini udah pasti ada. Di sini ada sampai ke pilar C itu ada. Jadi airbagnya udah banyak, melindungi sampai penumpang belakang juga. Oke, airbag udah banyak. Tentunya untuk kayak urusan vehicle stability assist itu ada, hill start assist juga ada untuk mobil yang wagon ini. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan pengereman yang ABS, EBD, ada brake assistnya juga, dan ada emergency stop signal. Di belakang situ juga ada high mounted stop lamp tentunya, yang memang itu adalah sebuah fitur safety ya. Selain itu juga di kursi belakangnya dia udah ada ISOFIX. Jadi buat kalian yang bawa bayi atau anak-anak, ini mobil yang cocok buat kalian. Dan juga sudah dilengkapi dengan 360 kamera, alarm, dan immobilizer. Nah itu dia mantapnya mobil ini ya. Jadi fiturnya, tapi memang dari dulu ciri khasnya Honda ya, kalau untuk fitur keselamatan dia nggak pernah berkompromi sih. Di mobil-mobil entry levelnya aja dia nggak kompromi, apalagi di mobil-mobil luxury-nya. Oke, sebelum kita membahas yang lain, kita pengen tahu dulu, kita bahas dulu kekedapan kabinnya ya. Karena yang namanya mobil mewah itu kekedapan kabin itu pasti penting atau dicari pembelinya ya, karena kan dia harus menunjang kenyamanan. Nah, untuk mobil sendiri ini dari segi road noise nih, kita lagi lari di 50 di jalan raya ini aman ya. Kalau suara ban itu nggak masuk ke dalam. Engine noise juga tentu kalem karena ini mesinnya bensin 2400. Kalau ear test ini sih meredam dengan baik ya. Enggak, tapi kacanya belum double tinted glass ya, nggak kayak Mazda yang terbaru. Nah, kalau ear test itu cukup bagus, tapi kalau aplikasi gimana? Ini dia angkanya ya. Ya, di bawah 60. Di bawah 60 itu angkanya sama kayak Mazda CX-3 terakhir yang kami pernah coba di TikTok. Itu cukup bagus ya angkanya sebenarnya. Cukup bagus untuk mobil-mobil yang memang ingin terasa premium, karena memang kekedapan itu sangat penting. Jadi untuk kekedapan mobil ini cukup bagus dan terasa build quality-nya, yang tentu platnya dibangun dari plat-plat yang tebal ya. Nah, kita memasuki bundaran untuk menguji visibilitas. Mobil ini sebenarnya kalau kita posisi duduk ini kayak sedan ya, karena kita berasa agak pendek, tapi bau mobilnya yang lebar dan panjang gitu ya, karena ini wagon ujung-ujungnya. Tapi untuk visibilitas ini baik karena ini kacanya lebar dan kita bisa ngeliat ke bawah gitu ke jalan. Ini agak rendah posisi door trim sini. Terus ada kaca kecil juga di sana untuk mematikan blind spot. Dan itu tadi, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan blind spot monitoring system. Jadi secara visibilitas mobilnya aman. Lanjutnya yang nggak kalah seru dari fitur adalah suspensi mobil ini, karena tentunya kita udah tahu Alphard itu enak, nyaman. Gimana sih rasanya mobil ini? Coba ya. Hajar di 40. Oke, coba kita dikencengin di 60. Oke, kita pelanin lagi ya. Sekarang turun all the way to 30. Oke. Untuk suspensi dia karakternya beda dari Alphard. Kalian jangan ekspektasikan dia segenre dengan Alphard ya suspensinya ya. Dia empuk juga, enak, cuman getarannya tetap berasa buat kita menumpang. Jadi mungkin kalau Alphard dia lebih bikin mobilnya mengayun, kalau ini agak stiff. Iya, dia agak stiff, tapi memang berasa empuk, berasa enak buat yang namanya mobil luxury MPV ini, tetap memberikan kalian kenyamanan. Cuman memang ya mau dibilang gak senyaman Alphard boleh juga ya. Tapi memang karena beda karakteristiknya dia agak lebih stiff sedikit. Mungkin Honda mau mobil ini juga memiliki pengendalian yang nyaman handlingnya, karena mobil ini kan juga mereka bikin driver oriented ya, bukan supir oriented, jadi driver oriented. Jadi memang mungkin Honda maunya mobil ini dipakai sama pembelinya langsung untuk merasakan kenikmatan mobil ini. Jadi untuk suspensi apakah dia nyaman? Nyaman, tapi memang nggak senyaman Alphard. Masih lebih empuk Alphard ya, bahasanya lebih empuk bukan lebih nyaman Alphard. Dia agak lebih stiff dikit. Sekarang kita coba aja handlingnya. Sekarang handlingnya, gue yakin sebelum gue coba, gue bilang dulu aja sekarang, dia pasti ini adalah salah satu hal yang nggak bisa dikalahin Alphard.
Jadi kita coba aja. Oke, udah kosong. Yuk kita coba. Oke, pengendaliannya direct, tapi masih berasa body roll. Oke, body rollnya masih berasa walaupun pengendalian direct. Ya, intinya untuk pengendalian handling mobil ini lebih enak dikendalikan dari Alphard. Handlingnya lebih baik. Kalau Alphard udah pasti lebih limbung selain body roll. Kalau ini enggak, memang direct tapi body roll ke kita jadi tetap lebih berasa. Ya mirip lah, kalau misalnya Alphard kalian mau menangin suspensi yang lebih empuk, ya ini menang handling yang lebih baik. Beda-beda tipis. Kalau Honda mengungguli handlingnya, kalau si Alphard mengungguli keempukan suspensinya. Walaupun suspensi ini juga sebenarnya udah enak. Mobil yang berdesain ala wagon ini dibekali mesin 2400 cc iVTEC DOHC 4 silinder segaris 16 katup, di mana mesin ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 175 PS pada putaran 6200 rpm dan torsi maksimal hingga 226 Nm pada putaran 4000 rpm. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda depan melalui transmisi CVT 7 percepatan. Oke, kita sekarang mau lihat konsumsi bahan bakar, tapi ini kenapa angkanya menunjukkan 5,9 km per liter. Apakah kaki kami seboros itu? Bisa jadi. Ya, angka 5,9 km per liter ya. Ini sih kayaknya terlalu boros dan terlalu pendek mungkin jarak yang kami coba ya. Harusnya nggak seburuk ini. Memang mesinnya 2400 cc NA. Dan buat kalian yang penasaran atau mau cari referensi tambahan, kalau nggak salah mesinnya dia sama kayak Accord yang generasi sebelum yang paling baru ya, K24W kalau nggak salah kodenya. Kira-kira bakal segitulah kurang lebih konsumsi bahan bakarnya. Cuman memang bobot mobil ini kayaknya memang lebih berat sih. Jadi ya segitu untuk konsumsi bahan bakarnya. Tentunya untuk konsumen yang beli mobil seperti ini udah nggak mikirin lagi konsumsi bahan bakarnya karena duitnya biasanya udah nggak berseri. Sekarang kita mau coba 0-100 dan cari tahu seberapa cepat mobil ini. Kita mau coba 0-100 sekarang, jalanan sudah kosong. Seberapa kencang mobil ini, harusnya dia lebih memuaskan daripada Alphard. Gas! Oke, naik cepet ya. 60, 70, 80, 90, 100. Oke, kenceng ya mesinnya ya, NA ya. Oke, performa mesinnya seru. Setidaknya yang bisa dibilang adalah dia lebih seru daripada Alphard. Kalau Alphard kalian nggak usah ngarep lah, dia udah berat badan. Kalau ini masih seru. Mungkin karena pengaruh dia lebih ringan bobotnya dan bentuknya lebih aerodinamis ya kalau si station wagon ini ya. Jadi untuk dibawa kayak tadi tuh, wah ini lebih asik sih. Memang ini gue makin yakin kalau mobil ini memang diciptakan lebih ke driver oriented. Jadi buat si pembelinya langsung nyetir mobil ini secara langsung, jarak jauh pasti nyaman, jarak dalam kota juga nggak perlu dipertanyakan lagi. Dan memang ini mobil enak dibawanya, kenyamanannya dapat, tapi performanya juga setidaknya lebih enak daripada Alphard. Jadi begini tampilan duduk di belakang. Ini enak banget loh. Joknya tuh enak. Headrestnya enak nih. Menopang leher dengan baik. Ini enak buat beristirahat. Memang sangat enak ini joknya nih. Apalagi buat orang tua. Nah ini duduk di belakang lega ya tentunya. Ini lega banget. Legroomnya ini bisa diatur maju mundur. Oh iya, kasih tau dulu, ini pengaturan semuanya manual. Jadi belum elektrik kayak Alphard. Dan mungkin itu salah satu kelemahan mobil ini ya, nggak bisa ngalahin Alphard. Yang elektriknya dia semua di depan, kalau yang belakang justru nggak ada yang elektrik. Jadi tapi pengaturan banyak, bahkan bisa dibilang lebih baik dari Alphard. Ini untuk maju mundur, ini untuk kaki. Nah tuh, jadi ada kakinya ini, bisa kita turunin dulu. Nah untuk kaki ini untuk geser kursinya. Jadi kursi bisa makin dekat atau makin nempel sama kursi ini kalau kalian lagi sama Ayang. Nah terus ini buat senderannya, tegaknya apa enggak. Dan ada lagi ini. Nah kalau yang tadi buat sender ini buat apa? Ini buat cradle seatnya. Kalau kalian lihat ini kan dia kursi terpisah tuh, kayak ada ini kursinya sama ada bagian ini lagi. Nah ini buat ngatur dia kursi negak, lihat. Nah tuh, jadi kursi bisa kayak bengkok gitu, bawahnya nggak ikut maju, cuman atasnya doang. Mungkin lebih itu yang ngebuat duduk di sini berasa beda ya. Dibilang lebih nyaman dari Alphard,
mungkin 11-12, tapi bentuk kursinya aja lebih mensupport aja sih menurut gue. Jadi didudukin terasa lebih nyaman, apalagi headrestnya juga enak gitu, pas. Dan ya apalagi di mobil ini juga kompartemen banyak ya. Di depan kalian bisa lihat kompartemen itu banyak banget. Di tengah ada, di depannya ada, konsol box ada, masing-masing cup holder juga ada kanan kiri. Dan di sini juga sama, ada cup holder sini 1, kantong sini 2 untuk lebih rapi. Ada cup holder lagi di sini, ada tempat penyimpanan lagi di sini. Di situ ada colokan USB lagi. Dan ya itu aja. Untuk AC-nya dia seperti yang gue udah bilang sebelumnya, dia triple zone. Pengaturan di sini ada temperaturnya, bisa diatur digital ya. Dan ini untuk ventilasi AC-nya, ini untuk lampu. Dan itu adalah rear seat entertainment-nya. Kita tapi lagi mau nonton karena saya lagi review. Kalau kebanyakan nonton nanti diomelin bos. Dan tentunya namanya mobil mewah, privasi harus terjaga. Dia ada kray-nya. Nah, oke, dari belakang baris 2 ini sih itu aja ya. Yang paling highlightnya sih memang duduknya enak di sini, nyaman banget gitu. Kayaknya ini karena joknya aja. Kalian lihat bentuk sendiri, kalian nggak jarang nemu bentuk jok seperti ini di sebuah mobil kan. Biasa joknya umum-umum, bentuknya biasa aja. Ini enak, mensupport dengan baik dan udah ada ISOFIX. Oke, sekarang gue penasaran gimana rasanya duduk di baris belakang. Jadi yuk kita pindah ke belakang aja. Ya, ini dia tampilan duduk di baris ketiga. Apa ya, di sini sih duduk nyaman, bisa buat 3 orang karena headrestnya ada 1, 2, 3 dan seatbeltnya juga ada 1, 2, 3. Coba 3, visibilitas terbilang ya cukup lah. Ada kacanya di sini, terus ada cup holder di sini ya, selebihnya nggak ada apa-apa lagi sih ya. Tapi ke depan terasa plong, mungkin ini gara-gara headrestnya ini nih, headrestnya ini dia nggak tinggi gitu ya. Jadi biasa kan kalau jok tuh nutupin sampai segini gitu ya, jok mobil pada umumnya, contohnya Alphard. Tapi kalau ini tuh berasa lega gitu, visibilitas ini POV dari depan muka persis. Jadi berasa plong aja gitu mobilnya, padahal dia nggak setinggi Alphard kan. Ventilasi AC ada 2, total ada 4 buat belakang, jadi pasti kalian kedinginan lah di sini. Oh iya, yang menarik, dia selain ada power outlet, ada HDMI juga, HDMI. Nah ini gue nggak tahu ini buat apa, tapi kalian yang tahu fungsinya buat apa pasti ini berguna kan. Dan enaknya lagi ini kursi bisa di adjust ya, senderannya. Ini paling sender, ini tegak segini, dan ini paling sender. Buat overall paling sender begini dengan tampilan yang terasa plong dari depan begini sih nyaman ya duduk di sini ya. Cuman mungkin memang legroomnya nggak selega itu. Gua belum tahu teknisnya dia lebih panjang dari Alphard apa enggak. Ini bisa didorong apa enggak. Oh, ini cuman buat supaya kalian gampang keluar masuk. Di sini aja. Ya sebenarnya kalau posisi jok depan maju segini dan di depan situ legroomnya masih terbilang luas sih. Nah kalau di sini kalian masih terbilang ya oke lah, cukup lah. Tapi enak sih duduk sini. Yang paling berkesan buat gue sih ini plongnya ke depan gitu loh. Mungkin karena jok depannya agak rendah, jadi plong ke depan buat tampilannya nggak bikin enak gitu kalau duduk di baris ketiga. Nyaman. Kalau untuk perjalanan jauh duduk di sini apakah gue mau? Ya mau aja. Disupirin lagi enak, tinggal tidur aja. Oke, kayaknya begitu dulu untuk di baris ketiga ini dan jadi penumpang. Overall nyaman, namun sayangnya memang kursi 2 nggak elektrik aja, walaupun pengaturannya lebih fleksibel dibandingkan Alphard. Kita balik ke showroom untuk closing. Oke, setelah kita udah coba mobil ini, dia memang menawarkan rasa berkendara dan jadi penumpang yang berbeda dengan Alphard. Walaupun dia sama-sama berada di segmen luxury MPV, tapi nyatanya mobil ini didesain untuk lebih bisa dinikmati oleh kita yang memiliki mobilnya berada di balik kemudi. Walaupun beberapa fitur seperti elektrik udah hilang, tapi fleksibilitas untuk pengaturan konfigurasi joknya sendiri itu juga lebih fleksibel dari Alphard. Jadi secara overall mobil ini akan cocok buat kalian yang memang hobi menyetir jarak jauh, karena kenyamanan dan performa mesin yang ditawarkan oleh mobil ini sebenarnya nggak kalah dengan Alphard. Apalagi harganya yang udah bisa separuhnya dari Alphard. Nah, jika ada di antara kalian yang mau mengenal mobil ini lebih lanjut, kalian bisa hubungi Instagram kami di @formula_motor atau bisa juga ke Instagram sales kami di sini. Nah, buat formula cek mobil second berkualitas
bisa kunjungi website kami di www.mobstripcast.com dan jangan lupa follow TikTok kami di @formula_. Oke, sekian dulu friends untuk video hari ini. Kami tentu masih banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. So, pastikan kalian like video ini bila menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Build quality-nya yang tentu platnya dibangun dari plat-plat yang tebal ya.